Ini sih gila ah. Satu keputusan mendadak mengubah segalanya. Martin Paes muncul, Persibek tersingkir, ruang ganti bergejolak, Tom Haye keheranan, Igor mengakui Persib kelelahan. Ini bukan sekadar sepak bola, ini drama penuh risiko, emosi, dan pertaruhan takdir yang mengguncang Indonesia. Jagat sepak bola Indonesia benar-benar dibuat terdiam ketika nama Martin Paes tiba-tiba mencuat sebagai kandidat kuat pengganti Persibek. Keputusan ini muncul tanpa aba-aba, tanpa bocoran dari orang dalam, dan tanpa sinyal apapun sebelumnya. Dalam hitungan jam, perbincangan di media sosial, forum supporter, hingga ruang analisis pengamat berubah total. Semua mata kini tertuju pada satu nama yang sebelumnya nyaris tak masuk radar utama. Kabar ini terasa seperti petir di siang bolong. Persibek yang masih tercatat sebagai penjaga gawang utama, mendadak berada di ujung tanduk. Tak ada pernyataan resmi yang mendahului, tak ada klarifikasi awal yang menenangkan publik. Situasi ini justru memicu spekulasi liar. Apakah ini murni keputusan teknis, atau ada tekanan besar dari hasil pertandingan terakhir yang memaksa manajemen mengambil langkah ekstrim? Yang membuat situasi semakin heboh, keputusan ini disebut-sebut telah dibahas secara senyap di level tertinggi klub. Para pemain sendiri dikabarkan baru mengetahui kabar tersebut dari media, bukan dari ruang ganti. Fakta ini memperlihatkan betapa mendadaknya perubahan arah yang diambil. Dalam sepak bola modern, langkah seperti ini jarang dilakukan kecuali dalam kondisi darurat atau saat kepercayaan benar-benar runtuh. Martin Paes bukan sekadar nama pengganti. Ia datang membawa simbol perubahan besar. Pengalaman internasional, jam terbang tinggi, serta mental bertanding yang teruji membuatnya dianggap sebagai jawaban instan atas keresahan tim. Namun di sisi lain, memasukkan Paes di tengah musim juga berarti mengguncang stabilitas yang sudah terbentuk, sebuah perjudian besar yang bisa berujung dua arah, penyelamatan atau kehancuran. Reaksi publik pun terbelah tajam. Sebagian menilai keputusan ini terlalu terburu-buru dan berpotensi mematahkan mental Persibek. Namun tak sedikit pula yang menyebut langkah ini sebagai sinyal tegas bahwa klub tak mau lagi bermain aman. Bagi mereka, perubahan ekstrim adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan ambisi besar musim ini. Satu hal yang tak terbantahkan, ini bukan sekadar rotasi pemain. Munculnya Martin Paes sebagai kandidat pengganti Persibek adalah deklarasi keras bahwa arah tim berubah drastis. Babak baru telah dibuka, dan sejak momen ini, setiap keputusan akan disorot tajam. Jagat sepak bola Indonesia pun bersiap menyaksikan drama yang jauh lebih besar dari sekadar pergantian satu posisi. Gelombang kejut sebelumnya belum juga mereda, namun cerita justru semakin membesar. Setelah publik mencerna kenyataan bahwa Martin Paes masuk sebagai kandidat kuat pengganti Persibek, satu demi satu fakta mulai bermunculan. Nama yang awalnya terdengar asing bagi sebagian supporter kini berubah menjadi topik utama di setiap sudut pembicaraan sepak bola nasional. Semua bertanya, siapa sebenarnya Martin Paes, dan mengapa ia dipilih dalam situasi sepenting ini? Martin Paes bukan penjaga gawang biasa. Rekam jejaknya di sepak bola Eropa langsung menjadi sorotan tajam. Ia dikenal memiliki refleks cepat, distribusi bola akurat, serta mental tanding yang terbentuk dari atmosfer kompetisi keras. Bagi tim yang sedang goyah, sosok seperti Paes dianggap sebagai obat instan untuk memulihkan rasa aman di lini terakhir. Namun di balik keunggulan itu, ada tantangan besar yang tak bisa diabaikan. Masuknya Paes di tengah musim berarti menuntut adaptasi kilat. Bahasa, budaya, ritme permainan, hingga karakter sepak bola Indonesia yang berbeda jauh dari Eropa menjadi ujian nyata. Ini bukan soal kualitas semata, melainkan soal seberapa cepat ia bisa menyatu dengan rekan-rekannya. Dalam situasi tekanan tinggi, waktu adalah musuh terbesar. Di ruang ganti, suasana disebut-sebut mulai berubah. Beberapa pemain senior menyambut Paes dengan optimisme, melihatnya sebagai penyegar dan pemantik semangat baru. Namun tak sedikit pula yang memilih diam, menyadari bahwa kehadiran penjaga gawang baru otomatis mengubah hierarki dan dinamika tim. Kompetisi internal pun tak terelakkan, dan disinilah ketegangan perlahan muncul. Sementara itu, nasib Persibek menjadi tanda tanya besar. Dari sosok yang sebelumnya dipercaya penuh, kini posisinya terancam oleh satu keputusan yang datang tiba-tiba. Pergeseran ini bukan hanya soal menit bermain, tetapi juga soal harga diri dan psikologi seorang pemain. Dalam sepak bola, satu momen bisa mengubah status dari pahlawan menjadi korban kebijakan. Manajemen klub, meski belum banyak bicara, diyakini telah menghitung risiko langkah ini dengan matang. Mengambil Martin Paes bukan keputusan emosional, melainkan strategi yang lahir dari evaluasi panjang. Tekanan target, tuntutan supporter,
dan persaingan ketat memaksa klub keluar dari zona nyaman. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Media pun ikut memperbesar gelombang. Judul-judul sensasional bermunculan, memperkeruh suasana sekaligus menaikkan tensi. Martin Paes seketika menjadi figur sentral, bahkan sebelum ia benar-benar menginjakkan kaki di lapangan. Setiap geraknya akan dinilai, setiap kesalahannya bisa menjadi headline besar. Di sisi lain, harapan mulai tumbuh. Banyak yang percaya kehadiran Paes bisa menjadi titik balik. Ia dipandang sebagai simbol keberanian klub dalam mengambil keputusan sulit. Dalam kondisi tertekan, perubahan radikal seringkali menjadi satu-satunya jalan keluar, meski risikonya sangat besar. Namun sepak bola tak pernah mengenal jaminan. Nama besar dan pengalaman tak selalu berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Pengingat bahwa setiap keputusan besar selalu datang dengan konsekuensi besar pula. Martin Paes kini bukan lagi sekadar pemain, melainkan pusat dari badai ekspektasi. Dengan situasi yang semakin panas, satu hal menjadi jelas, cerita ini baru memasuki fase awal. Setelah kejutan di babak pertama, membuka pintu menuju konflik yang lebih dalam, emosi yang lebih tajam, dan pertaruhan yang jauh lebih berbahaya. Drama sesungguhnya baru saja dimulai. Gelombang perubahan yang dibawa Martin Paes kini menelan satu nama besar di lini terakhir, Persibek. Jika pada bab sebelumnya Paes menjadi pusat perhatian, maka kali ini sorotan beralih pada sosok yang perlahan tersingkir oleh keputusan besar klub. Dari penjaga gawang yang sempat dielu-elukan, Persibek ini berada di posisi paling rapuh dalam karirnya bersama tim. Situasi ini terasa begitu pahit karena semuanya terjadi begitu cepat. Tak ada masa transisi yang jelas, tak ada sinyal perlindungan bagi sang pemain. Persibek seolah dipaksa menerima kenyataan bahwa kepercayaan yang dulu ia pegang kini mulai luntur. Dalam sepak bola profesional, momen seperti ini seringkali menjadi titik balik, entah menuju kebangkitan, atau justru kejatuhan panjang. Evaluasi internal klub disebut menjadi pemicu utama. Beberapa laga krusial yang berakhir mengecewakan, kesalahan kecil yang berakibat fatal, serta tekanan target tinggi membuat manajemen tak lagi mau mengambil risiko. Meski statistik tak sepenuhnya buruk, persepsi publik dan rasa aman tim menjadi faktor penentu. Dan saat rasa aman itu goyah, keputusan ekstrim pun lahir. Yang membuat situasi semakin menyakitkan, Persibek disebut baru mengetahui posisinya terancam dari kabar yang beredar luas. Bukan dari pertemuan khusus, bukan dari diskusi empat mata, melainkan dari derasnya pemberitaan. Ini bukan hanya soal teknis bermain, melainkan soal psikologis yang tergerus perlahan. Di ruang ganti, suasana menjadi canggung. Rekan-rekan setim memahami betul bagaimana rasanya berada di posisi Persibek. Tak ada yang berani bersuara lantang, namun semua sadar bahwa roda sepak bola sedang berputar tanpa ampun. Hari ini Persibek, besok bisa siapa saja. Kompetisi internal kini berubah menjadi tekanan mental kolektif. Bagi sebagian supporter, pergantian ini dianggap wajar. Sepak bola adalah soal hasil, bukan perasaan. Namun bagi pendukung setia Persibek, keputusan ini dinilai terlalu kejam. Mereka melihat seorang pemain yang masih layak diberi kepercayaan, namun justru harus menjadi korban dari ambisi besar klub yang tak mau menunggu. Persibek sendiri memilih diam. Tak ada pernyataan emosional, tak ada pembelaan diri di media. Sikap ini justru menambah drama. Diamnya menjadi bahasa yang paling keras, antara menerima nasib, atau menyimpan amarah yang siap meledak kapan saja jika diberi kesempatan. Masuknya Martin Paes secara otomatis mempersempit ruang gerak Persibek. Setiap sesi latihan kini terasa seperti ujian terakhir. Satu kesalahan kecil bisa menghapus peluang, sementara satu penampilan gemilang pun belum tentu mengembalikan kepercayaan penuh. Tekanan semacam ini hanya bisa dihadapi oleh pemain dengan mental baja. Sekadar tentang tersingkirnya satu nama. Ini adalah gambaran nyata betapa kejamnya sepak bola modern. Loyalitas bisa runtuh oleh satu keputusan, status bisa berubah dalam semalam. Persibek ini berdiri di persimpangan karir yang menentukan masa depannya. Dengan konflik yang semakin dalam, cerita jelas belum mencapai puncak. Pergeseran ini akan memicu reaksi berantai, dari pemain lain, dari pelatih, hingga dari supporter dipastikan akan lebih panas, karena setelah kepercayaan runtuh, emosi akan mengambil alih panggung utama. Jika sebelumnya menggambarkan jatuhnya Persibek dari singgasana kepercayaan, maka bab ini menyoroti gelombang keheranan yang menyapu ruang ganti, terutama dari sosok Tom Haye. Gelandang yang dikenal lugas dan tenang itu tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Perubahan besar yang terjadi begitu cepat membuatnya, dan banyak pemain lain, mempertanyakan arah yang kini ditempuh tim.
Haye disebut sebagai salah satu pemain yang paling vokal dalam diskusi internal. Bukan dalam arti menentang, melainkan bertanya. Ia heran bagaimana keputusan sebesar ini bisa muncul tanpa transisi yang jelas. Dalam tim yang sedang berada di bawah tekanan, stabilitas adalah segalanya. Dan ketika stabilitas itu terguncang, pertanyaan pun bermunculan, pertanyaan yang tak semuanya mendapat jawaban. Bagi Tom Haye, pergantian penjaga gawang bukan hanya soal siapa yang berdiri di bawah mistar. Itu menyangkut sistem bertahan secara keseluruhan. Pola komunikasi, jarak antar lini, hingga kepercayaan saat mengambil risiko di lini tengah akan berubah. Ia menyadari betul bahwa satu perubahan di belakang bisa berdampak besar ke depan. Keheranan Haye mencerminkan kegelisahan kolektif di ruang ganti. Beberapa pemain muda melihat keputusan ini sebagai peringatan keras bahwa tak ada posisi aman. Sementara pemain senior menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa manajemen telah menekan tombol darurat. Dalam kondisi seperti ini, emosi seringkali bercampur antara motivasi dan ketakutan. Situasi menjadi semakin kompleks karena pergantian ini terjadi di tengah jadwal yang padat. Tak ada waktu panjang untuk adaptasi. Tim dipaksa bergerak cepat, menyatukan visi, dan menekan ego demi tujuan bersama. Haye, sebagai pengatur ritme permainan, berada di garis depan perubahan itu. Di sisi lain, kejujuran Haye justru membuatnya dihormati. Ia tak menyebarkan kepanikan, namun juga tak menutup mata. Keheranannya adalah refleksi dari pemain yang peduli pada keseimbangan tim. Dalam sepak bola, suara seperti ini seringkali menjadi penentu apakah tim akan pecah atau justru semakin solid. Media pun menangkap gestur dan pernyataan singkatnya sebagai sinyal ketegangan. Potongan kalimat Haye dipelintir menjadi berbagai tafsir, memperkeruh suasana yang sudah panas. Setiap ekspresi wajah, setiap jeda kata, dijadikan bahan spekulasi seolah ruang ganti sedang berada di ambang konflik besar. Namun di balik semua itu, Haye tetap profesional. Ia menyadari bahwa keputusan telah diambil dan waktu tak bisa diputar kembali. Yang bisa dilakukan kini hanyalah memastikan transisi berjalan sebaik mungkin. Baginya, keheranan tak boleh berubah menjadi perpecahan. Bahwa drama tak hanya terjadi di luar lapangan. Di dalam ruang ganti, ketegangan jauh lebih nyata. Pertanyaan yang belum terjawab menggantung di udara, menunggu pembuktian di lapangan hijau. Dan semakin lama jawaban itu tertunda, semakin besar tekanan yang akan datang. Dengan emosi pemain mulai terkuak, cerita bergerak menuju fase yang lebih sensitif. Ketika pemain mulai bertanya dan ruang ganti bergejolak, peran pelatih akan menjadi penentu. Membuka suara dari sisi yang paling ditunggu, bangku cadangan dan sosok yang memegang kendali penuh. Ketegangan yang mulai tercium sejak keheranan Tom Haye kini berubah menjadi tekanan nyata yang memenuhi ruang ganti. Keputusan besar yang diambil manajemen tak lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang harus dihadapi setiap hari. Para pemain datang ke sesi latihan dengan pikiran berat, menyadari bahwa atmosfer tim telah berubah. Tidak ada lagi rasa aman, yang tersisa hanyalah tuntutan untuk membuktikan diri. Masuknya Martin Paes menjadi katalis utama perubahan suasana. Bagi sebagian pemain bertahan, kehadirannya memunculkan harapan baru akan stabilitas. Namun bagi yang lain, ini justru memicu kegelisahan. Adaptasi ulang sistem bertahan memaksa semua pemain untuk keluar dari kebiasaan lama. Kesalahan kecil yang dulu masih bisa ditoleransi kini berpotensi berujung hukuman langsung. Komunikasi di lapangan latihan disebut menjadi lebih intens, bahkan sesekali memanas. Arahan, teguran, hingga perbedaan sudut pandang mulai terlihat jelas. Ini bukan pertengkaran terbuka, tetapi ketegangan yang lahir dari ambisi besar yang saling berbenturan. Setiap pemain ingin tampil maksimal, namun tekanan membuat emosi mudah tersulut. Di tengah situasi ini, posisi Persibek semakin terjepit. Bayang-bayang kehadiran Paes terasa di setiap sentuhan bola. Meski profesional, ekspresi wajahnya mencerminkan beban berat yang ia pikul. Rekan setim berada di posisi sulit, ingin mendukung, namun juga harus memikirkan tempat mereka sendiri dalam persaingan yang semakin ketat. Para pemain senior mencoba mengambil peran penenang. Mereka sadar bahwa jika ruang ganti pecah, maka hasil di lapangan akan hancur. Namun menenangkan tim di tengah tekanan bukan perkara mudah. Ambisi klub yang begitu besar seolah menekan dari segala arah, membuat setiap individu merasa berada dalam ujian tanpa akhir. Supporter pun ikut memberi tekanan tak langsung. Media sosial dipenuhi opini tajam, perdebatan panas, bahkan tuntutan keras. Nama-nama pemain disebut satu persatu, dinilai, dihakimi. Atmosfer ini menyusup ke dalam tim,
menambah beban psikologis yang sudah berat. Sepak bola tak lagi hanya dimainkan di lapangan, tapi juga di ruang publik yang tak mengenal ampun. Martin Paes, di tengah sorotan tersebut, mencoba bersikap tenang. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya diawasi. Satu penyelamatan akan dielu-elukan, satu kesalahan akan dijadikan bahan kritik besar. Namun justru disitulah mentalnya diuji. Apakah ia benar-benar sosok yang dibutuhkan tim di masa genting ini? Tekanan yang memuncak ini perlahan memisahkan karakter. Ada yang tenggelam dalam beban, ada pula yang justru bangkit. Bab ini menjadi fase seleksi alami, di mana hanya pemain dengan mental terkuat yang mampu bertahan dan memberi dampak nyata. Cerita kini bergerak menuju titik krusial. Saat ruang ganti memanas dan ambisi bertabrakan, sosok pelatih tak bisa lagi berdiam. Keputusan teknis, strategi rotasi, dan pendekatan psikologis akan menentukan arah cerita selanjutnya. Dengan ketegangan mencapai puncak, satu suara akhirnya muncul ke permukaan. Suara yang selama ini ditunggu untuk menjelaskan semua kekacauan. Bab berikutnya akan membuka pernyataan sang pelatih, yang mengungkap alasan sebenarnya di balik semua keputusan ekstrim ini. Setelah ketegangan di ruang ganti mencapai titik didih, satu sosok yang paling ditunggu akhirnya angkat bicara. Igor, sang pelatih kepala, muncul dengan wajah serius dan nada yang tak biasa. Ia tahu, diam terlalu lama hanya akan memperbesar api. Di hadapan media, Igor akhirnya mengungkap alasan di balik semua keputusan ekstrim yang mengguncang tim. Persib sedang kelelahan, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Pernyataan itu langsung menyambar perhatian publik. Kelelahan, menurut Igor, adalah musuh yang paling berbahaya karena tak selalu terlihat di papan statistik. Intensitas pertandingan, jadwal yang padat, tekanan target juara, dan ekspektasi supporter membuat para pemain berada di batas kemampuan. Dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berlipat ganda dampaknya. Igor menegaskan bahwa perubahan yang terjadi bukan bentuk kepanikan, melainkan langkah bertahan hidup. Ia menyebut keputusan menghadirkan Martin Paes sebagai bagian dari upaya menyuntikkan energi baru. Kami butuh kesegaran, butuh rasa aman di belakang, ungkapnya. Kalimat itu seolah menjadi jawaban atas semua tanda tanya yang menggantung sejak bab pertama. Soal Persibek, Igor tak menutup-nutupi rasa beratnya. Ia mengakui bahwa keputusan ini adalah salah satu yang paling sulit dalam karirnya. Namun sepak bola, kata Igor, menuntut keberanian untuk memilih di saat tak ada pilihan yang benar-benar nyaman. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal apa yang dibutuhkan tim saat ini, tegasnya. Pernyataan Igor juga menyinggung ruang ganti yang memanas. Ia tak menyangkal adanya kegelisahan dan keheranan, termasuk dari Tom Haye. Namun ia justru menghargai kejujuran para pemain. Bagi Igor, pertanyaan dan keraguan adalah tanda bahwa pemain peduli, bukan tanda pembangkangan. Tantangannya adalah menyatukan semua emosi itu menjadi energi positif. Ia juga mengakui bahwa kelelahan mental lebih sulit ditangani dibanding kelelahan fisik. Latihan bisa disesuaikan, rotasi bisa dilakukan, tetapi tekanan dari luar lapangan seringkali tak bisa dikontrol. Igor menyebut peran pemain senior menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan tim di fase genting ini. Namun pernyataan paling tajam datang saat Igor menyentuh soal ambisi klub. Ia secara tersirat mengakui bahwa Persib berada dalam perlombaan yang tak memberi ruang untuk kesalahan berulang. Setiap pertandingan adalah final, setiap keputusan adalah taruhan. Dalam situasi seperti ini, bermain aman justru bisa menjadi kesalahan terbesar. Reaksi publik pun terbelah. Ada yang akhirnya memahami logika Igor, melihat keputusan ini sebagai langkah realistis di tengah badai. Namun ada pula yang menilai pelatih terlalu jujur, seolah membuka kelemahan tim kepada lawan. Di sepak bola, kejujuran kadang menjadi pedang bermata dua. Bagi para pemain, pernyataan Igor menjadi penanda fase baru. Tak ada lagi ruang untuk kebingungan. Pesan sang pelatih jelas, semua harus berkorban, semua harus siap berubah. Kelelahan bukan alasan untuk menyerah, melainkan peringatan untuk beradaptasi. Satu hal penting, keputusan ekstrim lahir dari situasi ekstrim. Dengan Igor akhirnya bicara, tabir mulai terbuka, namun drama belum usai. Justru setelah pengakuan ini, tekanan akan semakin besar, karena kata-kata kini harus dibuktikan di lapangan. Menjadi ujian nyata, saat semua teori dan alasan dipertaruhkan dalam satu panggung, pertandingan hidup mati Persib. Usai pengakuan jujur Igor soal kelelahan tim, Persib kini berdiri tepat di persimpangan jalan paling berbahaya musim ini. Semua alasan telah disampaikan, semua keputusan telah diambil. Tak ada lagi ruang untuk teori dan pembelaan. Mulai titik ini,
Hanya satu hal yang akan berbicara, hasil di lapangan. Dan hasil itu akan menentukan apakah langkah ekstrim ini menjadi kisah kebangkitan atau awal dari kehancuran. Masuknya Martin Paes kini bukan lagi sekadar wacana strategis, melainkan simbol pertaruhan besar klub. Ia memikul beban harapan dari manajemen, pelatih, dan supporter yang mendambakan stabilitas. Namun di saat yang sama, ia juga membawa risiko besar, karena ekspektasi setinggi langit jarang memberi ruang untuk proses. Paes dituntut sempurna sejak menit pertama. Bagi lini belakang Persib, fase ini terasa seperti membangun ulang fondasi rumah saat badai masih berlangsung. Koordinasi harus cepat terbentuk, komunikasi tak boleh meleset, dan kepercayaan harus dipaksakan tumbuh dalam waktu singkat. Setiap keraguan sekecil apapun bisa berujung fatal, terlebih dengan tekanan publik yang terus mengintai. Di sisi lain, bayang-bayang Persibek belum sepenuhnya hilang. Namanya masih disebut-sebut, dibandingkan, dan dijadikan tolok ukur. Situasi ini menciptakan atmosfer emosional yang rumit, antara nostalgia, rasa tidak adil, dan tuntutan untuk melangkah maju. Persib harus belajar berdamai dengan masa lalu jika ingin bertahan di masa kini. Para pemain tengah, termasuk Tom Haye, kini memikul peran ganda. Mereka bukan hanya penghubung permainan, tetapi juga penjaga keseimbangan emosi tim. Setiap keputusan di lini tengah akan memengaruhi ritme, dan ritme akan menentukan apakah Persib bermain dengan keyakinan atau ketakutan. Supporter pun berada di posisi dilematis. Cinta mereka pada klub membuat dukungan tetap mengalir, namun rasa cemas tak bisa disembunyikan. Stadion dan media sosial berubah menjadi ruang ujian mental. Sorak-sorai bisa berubah menjadi tekanan dalam hitungan detik, tergantung satu momen krusial di lapangan. Manajemen menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah perjudian. Namun dalam persaingan yang begitu ketat, mereka memilih bertaruh daripada tenggelam perlahan. Filosofi ini mungkin kejam, tetapi di dunia sepak bola modern, keberanian seringkali menjadi pembeda antara juara dan penonton sejarah. Latihan terakhir sebelum laga-laga krusial digambarkan penuh intensitas. Tak banyak canda, tak banyak bicara. Fokus menjadi mata uang paling mahal. Setiap pemain tahu, satu pertandingan buruk bisa mengubah arah musim, bahkan karir. Tentang kemenangan atau kekalahan semata, melainkan tentang identitas. Persib sedang diuji. Apakah mereka tim yang berani menghadapi risiko demi ambisi, atau tim yang runtuh di bawah tekanan pilihan sendiri? Jawaban itu akan segera terlihat. Dengan semua pertaruhan kini berada di atas meja, cerita bergerak menuju bab penentuan. Saat peluit pertama dibunyikan dan bola mulai bergulir, tak ada lagi perlindungan dari kata-kata. Menentukan segalanya, siapa yang akan dikenang sebagai penyelamat, dan siapa yang akan menjadi korban dari keputusan paling gila musim ini. Akhirnya, momen yang sejak awal menghantui Persib pun tiba. Semua drama, spekulasi, dan keputusan ekstrim kini bermuara pada satu titik, lapangan hijau. Tak ada lagi ruang untuk narasi pembenaran. Saat peluit wasit bersiap dibunyikan, seluruh beban musim ini terasa menggantung di udara. Inilah detik-detik penentuan, saat cerita panjang berubah menjadi takdir. Sorotan kamera tertuju pada Martin Paes. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kesadaran penuh akan risiko besar yang ia pikul. Debut atau laga krusial ini bukan sekadar penampilan perdana, melainkan ujian karakter. Di belakangnya berdiri pertahanan yang masih mencari ritme, di depannya terbentang ekspektasi jutaan pasang mata. Satu kesalahan bisa menghapus semua harapan, satu penyelamatan bisa mengubah sejarah. Di bangku cadangan, Igor duduk dengan ekspresi dingin. Semua keputusan yang ia ambil, yang menuai pujian dan caci maki, akan diuji tanpa ampun. Tak ada lagi kata, kelelahan, sebagai tameng. Jika Persib goyah, semua sorotan akan kembali padanya. Inilah harga dari keberanian memilih jalan berisiko. Sementara itu, Persibek menonton dari sisi lapangan dengan perasaan campur aduk. Namanya mungkin tak lagi disebut di starting 11, tetapi kehadirannya tetap menjadi bayangan yang tak hilang. Dalam hatinya, ada luka, ada kecewa, namun juga ada harapan samar, bahwa roda sepak bola bisa berputar lagi. Sepak bola selalu memberi peluang kedua, meski sering datang dengan cara yang kejam. Tom Haye dan lini tengah Persib menjadi penentu ritme awal. Mereka tahu, menit-menit pertama adalah fase paling berbahaya. Jika gugup, tekanan akan menumpuk. Jika berani, kepercayaan diri akan tumbuh. Setiap sentuhan bola terasa lebih berat dari biasanya, seolah membawa beban seluruh cerita yang telah terbangun sejak bab pertama. Di tribun, supporter menahan napas.
Sorakan menggema, namun di balik itu tersimpan kecemasan mendalam. Mereka tahu, tim kesayangan sedang memainkan permainan paling berbahaya musim ini. Dukungan diberikan sepenuh hati, tapi ketakutan akan kegagalan tak bisa disembunyikan. Ini bukan laga biasa, ini ujian iman. Menit demi menit berjalan seperti jarum jam yang melambat. Setiap serangan lawan membuat jantung berdegup kencang. Setiap bola yang mendekati kotak penalti menjadi ancaman nyata. Dan di sanalah Paes diuji, berdiri sebagai garis terakhir antara harapan dan kehancuran. Inilah momen yang akan menentukan bagaimana namanya dikenang. Apakah ia akan menjadi pahlawan baru yang lahir dari keputusan gila? Ataukah ia akan menjadi simbol dari perjudian yang gagal? Jawabannya tak bisa ditunda, karena sepak bola selalu jujur dalam memberi hasil. Tak peduli seberapa dramatis ceritanya, lapangan akan memutuskan segalanya. Bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik dan teknik, melainkan soal nyali menghadapi konsekuensi. Persib telah memilih jalannya, jalan yang penuh risiko dan emosi. Kini, mereka harus berjalan sampai akhir tanpa menoleh ke belakang. Apapun hasilnya, satu hal tak terbantahkan, musim ini telah meninggalkan jejak mendalam. Keputusan ekstrim, konflik internal, kelelahan, dan harapan menyatu menjadi satu drama besar. Dan ketika pertandingan usai, sejarah akan mencatat bahwa inilah momen saat Persib berani mempertaruhkan segalanya, demi satu kesempatan mengubah nasib. Peluit panjang akhirnya berbunyi, menandai berakhirnya sebuah laga yang terasa lebih berat dari sekadar pertandingan biasa. Ini bukan hanya soal 90 menit, melainkan klimaks dari rangkaian keputusan ekstrim yang dimulai sejak nama Marten Paes pertama kali disebut. Di momen inilah, menyatu dalam satu kesimpulan yang mengguncang emosi siapapun yang menyaksikannya. Apapun hasil di papan skor, satu hal tak bisa dibantah, Persib telah melewati titik tanpa jalan kembali. Keputusan mengganti Persibek, keheranan Tom Haye, tekanan ruang ganti, hingga pengakuan jujur Igor tentang kelelahan tim, semuanya bermuara pada satu pesan keras bahwa musim ini adalah soal keberanian mengambil risiko. Tidak ada lagi narasi aman, yang ada hanyalah pertaruhan hidup mati. Marten Paes berdiri sebagai simbol dari semua itu. Ia bukan hanya penjaga gawang, melainkan representasi dari pilihan paling berani yang diambil klub. Setiap penyelamatan, setiap instruksi, setiap gestur tubuhnya kini akan dikenang sebagai bagian dari cerita besar ini. Entah sebagai pahlawan atau korban, namanya telah terukir dalam drama Persib musim ini. Di sisi lain, kisah Persibek menjadi potret paling pahit dari sepak bola modern. Tak ada jaminan, tak ada perlindungan abadi. Hari ini dielu-elukan, esok bisa tergeser oleh keputusan meja rapat. Namun justru dari luka inilah, cerita sepak bola mendapatkan sisi manusianya, tentang mimpi, pengorbanan, dan kejamnya kompetisi. Tom Haye dan para pemain lain pun tak luput dari ujian. Mereka dipaksa dewasa dalam waktu singkat, menelan kegelisahan, dan tetap bermain di bawah sorotan tajam. Babak ini mengajarkan bahwa mental adalah mata uang paling mahal di saat tekanan memuncak. Tanpa mental kuat, kualitas hanya akan menjadi angka di atas kertas. Igor, sang arsitek di balik semua keputusan kontroversial, kini berdiri di antara dua kutub penilaian. Ada yang menyebutnya berani, ada yang menilainya nekat. Namun sejarah selalu ditulis oleh hasil. Jika Persib bangkit, ia akan dikenang sebagai pelatih yang berani melawan arus. Jika gagal, namanya akan menjadi simbol dari keputusan paling gila musim ini. Supporter pun menjadi saksi setia dari drama ini. Mereka marah, cemas, berharap, dan bertahan. Dalam setiap sorakan dan kritik, tersimpan cinta yang tak tergoyahkan. Persib bukan sekadar klub bagi mereka, melainkan identitas. Dan musim ini, identitas itu diuji hingga batas paling ekstrim. Cerita ini menegaskan satu hal besar, sepak bola bukan hanya permainan 11 lawan 11. Ia adalah panggung emosi, tempat keputusan kecil bisa mengubah sejarah, dan keberanian bisa menjadi pembeda antara legenda dan penyesalan. Persib telah memilih untuk tidak bersembunyi, mereka memilih bertaruh. Kini, waktu akan menjadi hakim paling jujur. Apakah langkah ini akan dikenang sebagai titik balik kejayaan, atau sebagai awal dari penyesalan panjang? Jawabannya mungkin tak datang hari ini, tetapi gema dari keputusan ini akan terasa lama. Dan disitulah kehebatan drama ini si gila bukan lagi sekadar judul, melainkan gambaran nyata dari musim yang dipenuhi keberanian, konflik, dan emosi mentah. Persib telah menuliskan satu bab besar dalam sejarahnya, bab yang akan selalu diingat, karena disinilah mereka berani mempertaruhkan segalanya.
Drama yang dimulai dari satu nama, Martin Paes, kini menjelma menjadi kisah besar tentang keberanian, kelelahan, dan keputusan tanpa jalan mundur. Dari bab ke bab, Persib tidak hanya memainkan sepak bola, tetapi juga memainkan nasibnya sendiri. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali. Satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan segalanya ke jurang terdalam. Pergantian Persibek bukan sekadar rotasi, melainkan simbol berakhirnya zona aman. Klub ini mengirim pesan keras bahwa masa lalu tak bisa lagi dijadikan sandaran. Sepak bola modern menuntut hasil, dan Persib memilih menjawab tuntutan itu dengan keputusan paling berani, bahkan paling gila, yang pernah mereka ambil musim ini. Martin Paes kini bukan lagi pengganti. Ia telah menjadi pusat cerita, wajah dari pertaruhan besar. Di pundaknya bertumpu harapan, kritik, dan doa. Apapun yang terjadi setelah ini, namanya akan selalu dikaitkan dengan momen ketika Persib memilih untuk melawan arus dan menantang takdir. Di balik sorotan itu, ada kisah manusiawi yang tak kalah menyakitkan. Persibek, dengan diamnya, menjadi cermin betapa kejamnya dunia sepak bola. Tidak ada keadilan mutlak, hanya keputusan dan konsekuensinya. Namun justru dari luka-luka inilah, drama sepak bola mendapatkan maknanya yang paling dalam. Tom Haye dan rekan-rekannya telah melewati fase paling sulit, bermain di tengah kebingungan, tekanan, dan ekspektasi tak masuk akal. Mereka dipaksa dewasa sebelum waktunya, belajar bahwa profesionalisme sejati lahir saat emosi ingin meledak, namun tanggung jawab harus tetap dijaga. Igor, sang pelatih, berdiri sebagai figur paling kontroversial dalam cerita ini. Ia membuka fakta tentang kelelahan, mengambil risiko besar, dan menerima semua sorotan tanpa bersembunyi. Dalam sejarah, pelatih seperti ini selalu dinilai secara ekstrim, entah sebagai jenius berani, atau sebagai penjudi yang kalah. Suporter Persib menjadi saksi setia dari semua kegilaan ini. Mereka marah, kecewa, berharap, lalu kembali mendukung. Dalam setiap teriakan dan kritik, ada cinta yang tak pernah padam. Musim ini mengajarkan bahwa menjadi pendukung sejati berarti siap terluka, namun tetap berdiri. Kini, Persib telah melewati batas cerita biasa. Ini bukan lagi tentang satu pertandingan atau satu musim, melainkan tentang identitas. Apakah Persib adalah tim yang berani mengambil risiko demi kejayaan, atau tim yang runtuh oleh keputusan sendiri? Jawabannya akan terungkap seiring waktu. Yang pasti, kisah ini akan terus dibicarakan. Di warung kopi, di media sosial, di stadion. Setiap orang akan punya versinya sendiri tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun sepak bola tak hidup dari kebenaran tunggal. Ia hidup dari emosi dan cerita. Dan pada akhirnya, inilah inti dari semua bab yang telah terurai. Sepak bola adalah drama kehidupan yang dipercepat. Di Persib musim ini, kita melihat segalanya. Harapan, kelelahan, keberanian, dan kegilaan. Sebuah kisah yang pantas dikenang, karena disinilah Persib memilih untuk mempertaruhkan segalanya, demi satu kesempatan mengubah sejarah. Meski kisah utama seolah mencapai puncaknya di bab sebelumnya, kenyataannya drama ini belum benar-benar berakhir. Justru setelah semua keputusan besar diambil dan emosi diluapkan, gelombang besar mulai terasa. Persib kini hidup dalam fase setelah badai, sebuah periode yang seringkali lebih menentukan daripada badai itu sendiri. Disinilah dampak nyata dari keputusan gila benar-benar terlihat. Hari-hari setelah laga krusial dipenuhi analisis tajam. Media membedah setiap detail, dari bahasa tubuh Martin Paes hingga ekspresi Igor di pinggir lapangan. Setiap cuplikan video menjadi bahan diskusi panas. Tak ada lagi sudut yang luput dari sorotan. Persib kini menjadi pusat perhatian nasional, bukan hanya karena hasil, tetapi karena keberanian yang mereka tunjukkan. Martin Paes, apapun performanya, merasakan perubahan drastis dalam hidupnya. Ia bukan lagi sekadar pemain asing, melainkan figur publik yang namanya melekat kuat pada satu momen besar. Dukungan mengalir deras, namun kritik pun tak kalah keras. Inilah harga dari menjadi simbol perubahan, hidup di antara pujian dan tekanan tanpa jeda. Di sisi lain, Persibek mulai dipandang dengan sudut pandang berbeda. Banyak pihak mulai mempertanyakan kembali keadilan keputusan yang menyingkirkannya. Narasi korban perlahan muncul, membuat kisahnya semakin tragis dan manusiawi. Sepak bola, sekali lagi, memperlihatkan dua wajahnya, ambisi dan empati yang saling bertabrakan. Ruang ganti Persib pun memasuki fase penyesuaian baru. Ketegangan yang sempat memuncak perlahan berubah menjadi kelelahan emosional. Pemain mulai menyadari bahwa drama besar tak bisa terus dipelihara. Mereka harus memilih,
terjebak dalam masa lalu atau fokus menatap sisa musim dengan kepala dingin. Tom Haye dan pemain senior lainnya kini mengambil peran lebih besar. Bukan hanya sebagai pengatur permainan, tetapi sebagai penopang mental tim. Mereka menjadi jembatan antara keputusan pelatih dan realitas di lapangan, memastikan bahwa kegaduhan di luar tak sepenuhnya merusak konsentrasi di dalam. Igor sendiri menghadapi tekanan lanjutan. Keberanian yang sempat dipuji kini menuntut konsistensi. Publik tak lagi tertarik pada alasan, mereka menuntut bukti berkelanjutan. Dalam dunia sepak bola, satu keputusan berani hanya akan dikenang jika diikuti hasil nyata. Suporter Persib tetap berada di garis depan. Meski emosi mereka telah terkuras, dukungan tak pernah benar-benar hilang. Mereka mungkin kecewa, marah, atau bingung, tetapi satu hal tak berubah, ikatan emosional dengan klub. Drama ini justru mempertebal hubungan yang dibangun lewat luka dan harapan. Bahwa keputusan besar tak pernah berhenti pada satu malam. Ia menciptakan efek domino yang panjang, menyentuh pemain, pelatih, manajemen, hingga suporter. Persib kini hidup dengan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, baik atau buruk. Dan disinilah cerita menjadi semakin menarik. Karena setelah badai reda dan debu mulai mengendap, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar. Apakah Persib akan bangkit lebih kuat, atau justru terpecah oleh bayang-bayang keputusannya sendiri? Jawabannya belum datang, dan justru itulah yang membuat drama ini belum selesai. Seiring gelombang pasca badai yang belum sepenuhnya reda, Persib kini dihadapkan pada musuh baru yang tak kalah menakutkan, waktu. Jika sebelumnya tekanan datang dari keputusan besar dan sorotan publik, kini Jarum Jam menjadi lawan paling kejam. Setiap pekan berjalan tanpa jeda, membawa tuntutan baru yang tak memberi kesempatan untuk bernapas. Drama belum usai, justru memasuki fase paling sunyi sekaligus paling berbahaya. Martin Paes berada di pusat pusaran ini. Adaptasi yang sebelumnya dituntut cepat, kini berubah menjadi keharusan mutlak. Tak ada lagi toleransi. Publik menunggu konsistensi, bukan sekadar momen heroik. Setiap pertandingan menjadi pengadilan terbuka, tempat performanya diukur tanpa belas kasihan. Ia tak hanya melawan lawan di lapangan, tetapi juga ekspektasi yang terus membesar. Di sisi lain, nama Persibek belum benar-benar tenggelam. Ia menjadi simbol apa yang mungkin terjadi jika keputusan berbeda diambil. Bayang-bayang itu kerap muncul di diskusi publik, membelah opini dan menjaga luka tetap terbuka. Bagi Persib, ini adalah ujian emosional. Mampukah mereka melangkah maju tanpa terus menoleh ke belakang? Ruang ganti kembali diuji dalam senyap. Tak ada lagi ledakan emosi seperti sebelumnya, namun justru keheningan yang mendominasi. Setiap pemain menyimpan pertanyaan sendiri tentang masa depan mereka. Dalam fase seperti ini, keretakan kecil bisa tumbuh menjadi jurang jika tak ditangani dengan tepat. Tom Haye dan para pemimpin tim menghadapi tantangan paling berat, menjaga fokus kolektif di tengah ketidakpastian. Mereka tahu, satu momen lengah bisa menghidupkan kembali semua keraguan yang sempat ditekan. Kepemimpinan kini bukan soal teriakan, melainkan keteladanan dan ketenangan. Igor pun berada di bawah tekanan jam pasir. Setiap keputusan taktisnya kini berpacu dengan waktu. Kesabaran publik menipis, dan narasi akan segera berubah jika hasil tak kunjung sesuai harapan. Ia harus membuktikan bahwa keberanian yang ditunjukkan sebelumnya bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar yang matang. Manajemen Persib mulai merasakan konsekuensi jangka panjang. Sponsor, target kompetisi, dan stabilitas klub kini ikut terpengaruh oleh arah cerita ini. Keputusan yang awalnya dianggap teknis kini menjelma menjadi kebijakan strategis yang menyentuh seluruh ekosistem klub. Suporter, meski tetap setia, mulai memasuki fase refleksi. Dukungan masih lantang, tetapi disertai doa yang lebih sunyi. Mereka paham, waktu tak selalu berpihak pada tim yang berani. Namun mereka juga tahu, tanpa keberanian, sejarah tak akan pernah berubah. Satu kebenaran pahit, dalam sepak bola, waktu bisa menjadi sekutu atau algojo. Ia menguji konsistensi, membongkar kepalsuan, dan memisahkan keputusan jenius dari keputusan gegabah. Persib kini berada tepat di bawah bayang-bayang itu. Dan ketika waktu terus berjalan tanpa ampun, satu hal menjadi jelas, drama ini belum mendekati akhir. Justru di fase inilah, arah masa depan akan ditentukan. Bab berikutnya akan mengungkap apakah Persib mampu menaklukkan waktu, atau justru tumbang karenanya. Tekanan waktu yang terus menghantui Persib kini mencapai fase paling berbahaya. Setelah badai emosi, gelombang kritik, dan keheningan ruang ganti, tim ini berdiri di titik retak atau titik balik.
Tidak ada lagi abu-abu. Setiap laga, setiap keputusan, dan setiap menit di lapangan kini memiliki makna ganda, menyelamatkan masa depan atau mempercepat kehancuran. Martin Paes kembali menjadi pusat dari semua narasi. Ia mulai membaca ritme sepak bola Indonesia dengan lebih baik, namun ekspektasi tak pernah turun satu tingkat pun. Kesalahan kecil yang dulu bisa dimaklumi, kini langsung disorot tajam. Publik tak lagi bertanya, bisakah ia beradaptasi? Melainkan, cukupkah ia untuk membawa Persib bertahan di jalur ambisi? Di balik layar, bayang-bayang masa lalu masih sesekali menghantam. Nama Persibek kembali muncul setiap kali lini belakang goyah. Perbandingan tak terhindarkan,